Sebelumnya, Ripple ini ya, itu disebut sebagai open coin. Open coin, teman-teman. Kemudian ada kesamaan IP address di sini, teman-teman. IP address ketika mereka ini dibuat. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara mengenai XRP. Ini merupakan hot news yang kita tunggu selama ini, teman-teman. Kemudian selain dari Brad Garlinghouse ini ya, update-nya dia, kita nanti juga akan berbicara di sini mengenai Binance, kemudian ada BlackRock di sana, dan terakhir mengenai Bitcoin, teman-teman. Dan ada satu di sini jangan kalian lewatkan mengenai XRP dengan kaitannya dengan open coin ataupun Bitcoin, teman-teman. Akan kita bahas dalam video ini nanti. Untuk itu, let's dive in my friend. Yang pertama, di sini kita berbicara mengenai total market cap ya. Secara total di sini meskipun terjadi penurunan sampai 24.800-an, tetapi Bitcoin ini masih berada di kisaran 25-26.000. Kemudian total market cap tetap di atas 1 triliun. Itu artinya meskipun FUD-nya kencang sekali kemarin itu, tetapi rupanya Bitcoin tetap steady, teman-teman. Sekarang kita menuju ke update yang saya bicarakan tadi ya mengenai BlackRock di sini. Jadi BlackRock ini mengajukan untuk Bitcoin ETF ya di sini, teman-teman. Jadi kalau mengikuti katanya si Colby Menger di sini ya, ini akan benar-benar membawa trust yang besar kepada Bitcoin, teman-teman. Selama ini generasi boomers ataupun orang-orang yang di atas kita umurnya ya, di kisaran 40-an tahun ke atas itu, teman-teman, itu kan orang-orang yang benar-benar, ya saya katakan tidak sepenuhnya semuanya ya, itu menyukai menabung dengan konsep menabung fiat seperti itu. Menabung untuk menjadi kaya. Akan tetapi tidak semua saya katakan seperti itu. Akan tetapi teman-teman, di zaman yang sekarang ini ataupun literasi keuangan yang sudah mulai masif ini berkembang, orang-orang lebih menyenangi untuk investasi itu di perangkat-perangkat lain daripada fiat ataupun uang. Karena kan fiat ataupun uang ini akan setiap tahun dia mengalami inflasi dari waktu ke waktu. Indonesia saja sudah inflasinya parah sekali karena kan kita ikutin kursnya dolar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian berkaitan dengan ETF di sini, teman-teman, seperti dikatakan oleh Procoin News di sini ya, bahwa memang tidak hanya dampaknya kepada Bitcoin tetapi pada keseluruhan aset-aset kripto di sini, teman-teman. Karena tidak semua orang investasinya itu di Bitcoin saja, tetapi dia ada investasinya di kripto-kripto lainnya, seperti yang large cap lah di dalam 100 besar ataupun 10 besar di coin market cap tersebut, teman-teman. Dan meskipun ini kita menunggu waktu ya untuk BlackRock ini menjalankan Bitcoin ETF-nya dia di situ, teman-teman. Institusi yang mengelola 9 triliun US dollar ini, teman-teman, aset yang dia kelola ini merupakan trigger yang besar menurut saya untuk pasar kripto, terutama Bitcoin di sini, teman-teman. Akan tetapi, supaya kita tidak melihat dari satu sisi saja, saya ingin mengajak kalian untuk melihat perbandingannya dengan gold di sini, teman-teman. Meskipun tidak tersirat ya di sini dikatakan, tetapi saya bilang seperti ini, bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wendy di sini. BlackRock BTC Spot ETF ini itu tidak bullish dalam beberapa aspek. Akan tetapi menurut saya ini akan naik ini harga Bitcoin ini karena ada euforia, ada hype yang akan muncul nanti di sana, yang meskipun nanti itu banyak orang juga memprediksikan akan seperti nasibnya gold ETF. Seperti itu, teman-teman. Jadi tertahan harganya karena dimonopoli oleh beberapa institusi ataupun para pemegang-pemegang modal besar di sana yang bisa memainkan harga, teman-teman, untuk sudut pandang kita dari kehebohan mengenai Bitcoin ETF yang diadakan oleh si BlackRock di sini. Tetapi overall guys, untuk kejadian ini adalah Bitcoin ETF yang diusung oleh BlackRock ini sebagai pertanda bahwa para boomers ataupun orang yang selama ini itu skeptis dengan kripto ternyata akhirnya menemukan value di dalam sini, ataupun ada kemungkinan lain mereka ini sengaja menjelek-jelekan Bitcoin supaya mereka bisa beli di bawah dan akhirnya mereka jadi penguasa di situ, teman-teman. Dan disitulah mereka ini bisa memainkan perannya.
Kemudian teman-teman, kalau kita berbicara Binance di sini ya, kita lupakan dulu yang BlackRock ETF itu ya, Bitcoin ETF-nya si BlackRock, sorry. Jadi di sini ada kita berbicara mengenai Binance di sini. Ya sedikit relief ya kita di sini, meskipun sifatnya juga masih temporari teman-teman di sini, bahwa si SEC itu akhirnya dengan Binance ini ada deal bahwa dana konsumen yang ada di US ini akan disuruh ini dibuatkan wallet baru. Jadi wallet baru itu tidak bisa disentuh oleh Binance Global, teman-teman. Jadi itu perintahnya di sini supaya Binance yang ada di US itu tidak diutak-atik dananya oleh pihak luar. Jadi maunya SEC itu seperti itu, atau maunya pemerintah Amerika itu seperti itu. Tapi jujur ya, kalau kita berbicara mengenai regulator-regulator di sini, melawan regulator itu sama seperti kita melawan raksasa, teman-teman. Mereka itu selalu benar. Makanya Binance itu dari awal itu selalu berusaha untuk tidak bergesekan dengan para regulator, teman-teman. Tetapi meskipun sudah diusahakan seperti itu, ternyata masih juga regulator ini nggak puas gitu kan, namanya juga manusia kan. Regulator situ kan orang-orang di dalam situ, orang-orang yang juga pengen cari cuan, teman-teman. Seperti itu kita melihatnya. Dan Binance ini pun ya, di update yang terbaru di sini, bahwa dia ini di Prancis itu dia diinvestigasi lagi. Ini dari Watcher Guru, guys. Dan dari Cointelegraph juga hal yang sama dilaporkan. Kemudian kita jangan sampai terjebak ya di dalam satu informasi saja atau dua informasi, kita butuh informasi lainnya. Dan di sini salah satunya ada dari Binance. Dia membalas di sini bahwa di Prancis itu Binance sudah sangat kooperatif dengan regulator yang ada di sana, katanya dia di sini. Dan memang FUD ini akan terus bertebaran, teman-teman, bahkan sampai menjelang ke halving nanti itu akan disikat betul oleh FUD, teman-teman. Untuk itu kita tetap strong saja di sini kalau kita yang investasi di sini, teman-teman ya. Jadi mereka ini sudah mengklarifikasi bahwa mereka ini nggak ada masalah di Prancis di sini, teman-teman. Dan justru yang bermasalah menurut saya di sini itu adalah si Amerikanya sendiri gitu kan. Ada salah satu di sini saya bacakan informasinya bahwa US government ini dituntut oleh warganya gara-gara ada cash out yang terjadi sebesar 100 juta dolar, teman-teman, mengambil uang dan emas dari warganya sendiri tanpa penjelasan. Dan ini dilakukan oleh FBI ambil ini, dan ini sudah terjadi 1 tahun yang lalu, dan orang-orang yang di bank itu tidak tahu apa-apa, belum bisa mengambil dananya kembali. Jadi inilah saya katakan kepada kalian bahwa memang regulator ini kalau sudah bertindak itu semau-maunya dia. Untuk itulah idealisme ataupun ideologi desentralisasi dari Bitcoin itu yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto di situ, teman-teman, untuk menghindarkan para investor ini dari jerat tangan dari kekuasaan tersebut, teman-teman. Dan berkaitan dengan jerat tangan kekuasaan itu, salah satunya melalui SEC, teman-teman. Ripple di sini bereaksi komunitasnya itu terhadap speech dari Brad Garlinghouse, guys. Dan Brad Garlinghouse di sini menyatakan ya bahwa dokumen Hinman yang di reveal itu menunjukkan inkonsistensi dari SEC terhadap aset-aset kripto. Sehingga menurut saya di sini apa yang diucapkan oleh Brad Garlinghouse di sini sepertinya peluang besar untuk kripto itu akan menang, teman-teman. Dan kripto ini jujur diwakili oleh si XRP di sini, teman-teman. Karena dalam beberapa waktu ke depan ini, seperti dikatakan oleh Brad Garlinghouse di sini, akan ada pengumuman penting mengenai pengadilan akhir daripada kasusnya XRP versus SEC ini, teman-teman. Hanya saja yang membedakan tuntutan SEC kepada Binance di sini ya, perlu saya tegaskan, serangan SEC terhadap Binance itu lebih besar menurut saya di sana, teman-teman. Karena yang diserang itu exchange, yang dimana exchange itu punya yang namanya coin BNB, teman-teman. Dan sekalipun sudah ada temporary deal di situ, teman-teman ya, begitu Amerika ini, pemerintah ini sudah mulai menyerang seperti itu akan lama, teman-teman, akan butuh proses. Tetapi menurut saya Binance itu punya banyak dana untuk melanjutkan pertarungannya. Dan kalau kita berbicara XRP, saya lebih menyatakan kepada drama di sini, teman-teman. Drama, kenapa saya bilang drama? Karena XRP ini bisa jadi juga barangnya mereka di sini, teman-teman. Dan salah satu saya ingin bicara dengan kalian di sini, kita lupakan dari kejadian faktualnya ya. Kita ke sebuah teori konspirasi di sini, teman-teman. Ini dari transkrip persidangan, teman-teman, yang menuju kepada si David Joel-Katz ya, yang merupakan CTO dari Ripple. Ditanyakan, so Toshi, entah ini disengaja atau bagaimana, kok memanggil si Joel Katz ini atau CTO Ripple ini Toshi.
Dan Joel Katz di sini menjawab di sini teman-teman. What was the questions ya? Jadi seolah-olah dia tidak tahu gitu kan. Padahal ini kan transkripnya teman-teman. Apakah benar si Joel Katz ini adalah tim ataupun anggota dari sebuah kelompok yang disebut nama sebagai Satoshi Nakamoto? I don't know guys. I don't know. Disitulah Ripple ini penuh dengan teka-teki teman-teman. Kemudian berkaitan dengan Bitcoin dan Open Coin yang saya bicarakan di awal tadi. Ini ada sebuah postingan dari PRX ya teman-teman. Sebelumnya Ripple ini ya itu disebut sebagai Open Coin. Open Coin teman-teman. Kemudian ada kesamaan IP address di sini teman-teman. IP address ketika mereka ini dibuat. Jadi si Open Coin ini sudah dulu ada sebelum dia berganti nama jadi Ripple di 2013 itu teman-teman ya. Dan ini uniknya adalah ini adalah sebuah kebetulan yang benar-benar kebetulan. Kebetulan yang benar-benar kebetulan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena GPS located literally right next to Phoenix. Jadi lokasinya itu benar-benar berdekatan dengan Phoenix. Dan di beberapa video Black Chuan sebelumnya teman-teman saya membahas tentang Rising Phoenix. Kemudian ada Project XRP yang dicanangkan oleh pemerintah Amerika Serikat di tahun 90-an, kemudian di tahun 2000-an awal. Dan ada nama David Schwartz di sana teman-teman. Silakan kalian menonton di video yang ini. Saya kasih kalian mengenai XRP. Itu ada tentang beberapa temuan-temuan data-data yang saya bahas dalam teori konspirasinya teman-teman. Dan balik lagi ke coincidence di sini. Apakah Bitcoin ini adalah kreasi yang sama yang juga dibuat oleh orang-orang dari Open Coin Ripple? Atau Ripple ini justru anak dari Bitcoin yang sebenarnya yang digunakan untuk institusi perbankan, kemudian Bitcoinnya itu dijadikan sebagai safe haven yang seperti emas dia, dan Ripple ini untuk menggantikan fiat? I don't know, saya tidak tahu jawabannya seperti itu. Hanya saja ini kok arahnya ke sana. Dari situlah menariknya mengenai Ripple di sini. Kemudian teman-teman yang terakhir yang ingin saya bicarakan kepada kalian adalah mengenai investasi kita di kripto ataupun Bitcoin. Apakah kripto mati? Jujur, kalau dalam investasinya kita orang Indonesia, terutama saya di awal-awal, itu saya berpikir bahwa cuan. Hari ini trading, besok trading lagi, dapat 2%, 10%, keluar. Besok ngulang lagi hal yang sama. Dan lucunya adalah begitu bull run terjadi, maksimal keuntungan kita tidak banyak, tidak maksimal. Kemudian untuk keadaan kita dijelaskan melalui chart di sini teman-teman. Kita ini berada di fase 2023 di sini teman-teman. Ini adalah bottom line yang pernah kita hadapi di November tahun kemarin, 16.000 $15.000 dan sekarang kita di sini. Dan apakah di 2024 ini akan berada di mana? Dia akan turun lagi atau dia naik di sini, kemudian dia stay di sini dan baru dia akan melanjutkan seperti yang terjadi di 2020 ataupun yang terjadi di 2016? Menurut saya investasi salah satu jawabannya di sini teman-teman. Dan untuk time frame yang 1 minggunya di sini teman-teman ya, saya ingin melihat apakah ada potensi penurunan atau seperti apa yang akan terjadi di sini. Saya expect di dalam bulan Juni ini itu bisa mantul di area 25-26 ribu supaya kita tidak tergerus semakin dalam di sini teman-teman. Akan tetapi kalaupun itu terjadi, ya apa boleh buat teman-teman. Tetapi di situ juga ada peluang untuk kita melakukan DCA teman-teman. DCA di sana. Dan selebihnya kita enjoy the ride guys. Let's enjoy the ride. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace my friend.